Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan siang hari ini atas izin Allah kita kembali dipertemukan dalam kajian kita Islamic Parenting yang sebelumnya di bulan kemarin kita adakan setiap Jumat siang, kemudian di bulan ini kita pindahkan di Sabtu siang. Insya Allah materi kita di kesempatan kali ini dan mungkin beberapa pertemuan yang akan datang membahas tentang pendidikan kutab, di mana ini merupakan konsep yang sudah lama dijalankan khususnya di peradaban Islam dari sejak zaman Rasulullah SAW hingga masa-masa akhir sebelum masuknya banyak penjajah ke negeri kaum muslimin, baik di Jazirah Arab atau juga di negeri kita di Nusantara ini. Insya Allah untuk kajian kita ini kita akan membedah satu kitab atau satu buku yang menjadi rujukan kita mengenal kutab. Buku ini buku karangan dari Dr. Mabruk Bahyuddin Ad-Da'dur. Judulnya adalah Al-Katatib Nash'atuha wa An'atuha wa Atharuha fi ta'allumi wa ta'limil Qur'anil Karim. Al-Katatibu fi Misr An-Mutajab. Judulnya cukup panjang karena ini adalah studi ilmiah dari beliau. Jadi tulisan ilmiah yang beliau ini mengangkat tentang kutab, dan yang dijadikan modelnya adalah kutab-kutab yang ada di Mesir. Jadi judulnya Al-Katatib. Katatib itu jamak dari kutab. Nanti kita akan bahas definisi kutab apa. Karena secara bahasa kutab itu bisa bermakna dua. Dia bisa berupa jamak, ya, yang merupakan perubahan dari satu kata mufrad. Mufrad itu kata yang menunjukkan bilangan satu dalam bahasa Arab, ya, yaitu katib. Katib itu tukang nulis, ya, atau penulis, itu katib. Jamaknya kutab. Berarti kutab itu artinya adalah kumpulan penulis atau penulis banyak. Ketika kita sebut ada penulis lebih dari 3 orang, maka kita katakan kutab, ya, para penulis. Itu makna pertama dari kutab kalau diartikan itu jamak. Atau bisa kutab itu adalah bentuk mufrad atau bentuk jumlah bilangan 1, ya, yang artinya nanti makan di ta'limil qiraah wal kitabah bil atfal, tempat belajar baca dan tulis bagi anak-anak. Tempat belajar baca tulis bagi anak-anak itu disebut kutab. Gitu ya. Nah, ini katatib itu jamaknya. Kalau kutab yang artinya penulis itu nggak punya jamak karena dialah jamak. Ya, sedangkan katatib itu jamak dari kutab. Kutab itu mufradnya.
Jadi bentuk satunya itu ya kutab, itu satu kutab. Ya. Jamaknya katatib, jamak dari kutab. Baik, ini judulnya al-katatib, yaitu kumpulan atau kutab-kutab, kumpulan dari lembaga kutab. Nas'atuha, perkembangannya. Wa anmatuha, namat itu seperti ciri-ciri. Asar itu adalah pengaruh. Fi ta'allumi wa ta'limil Qur'anil Karim, di dalam pembelajaran dan pengajaran Al-Quran Al-Karim. Yang dijadikan contoh adalah katatib di Mesir, ya, kutab yang ada di Mesir. Kita masuk kepada muqaddimah kitab. Ya, kalau terkait dengan penulis, beliau ini sekarang menjadi dosen dan juga kalau tidak salah dekan ya di Universitas Malik Muhammad bin Saud di Riyadh. Jadi beliau sekarang mengajar di jurusan Lughah Arabiyah, Fakultas Adab, ya, Tarbiyah dan Adab. Ya, jadi tadi namanya adalah Dr. Makhluk Bahyuddin Adab. Kita baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa ba'du. La yunkiru ahadun daurul katatibi kamu asasatin ta'limiyatin awlamiyah. Tidak ada yang mengingkari peran kutab sebagai lembaga pengajaran dasar. Awaliyah itu artinya bahwa lembaga pengajaran ini menyasar anak-anak di usia dini. Nanti berapa usianya ada pembahasannya di sini. Tukhriju fi janabatiha kathirun minal ajyal. Jadi dengan peran kutab ini dia mampu meluluskan begitu banyak generasi. Alladzina hafizul Quran, di mana mereka itu mampu menghafal Quran. Jadi alumni kutab salah satu pencapaian outputnya adalah mereka hafal Quran. Kemudian wa ta'allamu qawaidal qiraati wal kitabah. Alumni kutab juga mereka menguasai ya skill di dalam membaca serta menulis, menguasai kaidah-kaidah membaca dan menulis. Wa tarabbau 'alal mabadi'il akhlaq al-hamidah. Kemudian anak-anak kutab ciri-cirinya, outputnya itu memiliki akhlak-akhlak yang terpuji karena mereka terdidik dan tertarbiyah menggunakan dasar-dasar akhlak yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tsumma asbahu ba'da dzalika qadat. Kemudian alumni-alumni kutab ini yang di kemudian hari menjadi pimpinan-pimpinan. Jadi pemimpin satu negara, menjadi panglima ya, dan banyak pemimpin di banyak sektor dan bidang. Wa manabir, juga menjadi mimbar-mimbar. Artinya kalau disebut mimbar itu adalah dai, penyeru kepada kebenaran, kebaikan. Wa ashabu fikarin fil mujtama'i yusharu ilaihim bil banani fi mukhtalafit takhassusati fi qira'atil Qur'an bi jami'i riwayatihi. Alumni kutab dulu juga dikenal sebagai orang yang memiliki pemikiran-pemikiran cemerlang, memiliki kecerdasan, ide-ide brilian ya, yang kemudian mengisi hampir setiap takhasus, setiap bidang.
Kalau kita bicara ilmuwan Islam, ya, seperti Ibnu Sina dan yang lain, mungkin akan kita dapati mereka alumni Kutab. Kita ketemu nanti pemimpin-pemimpin Islam, Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya, ini alumni Kutab juga. Begitulah. Jadi sosok-sosok besar di dalam Islam, pahlawan-pahlawan besar Islam itu nanti kita dapati secara sirah pendidikannya, biografi pendidikannya paling dasar itu mereka belajar di Kutab. Fi qiraatil Qur'ani bi jami'i riwayatihi. Alumni Kutab juga memiliki keunggulan di dalam meriwayatkan bacaan Al-Quran dari semua jalur. Karena kalau Quran ini menjadi satu ruh dan nafas pokok dari Kutab, maka tidak mungkin alumni Kutab kok Al-Qurannya tidak beres. Harusnya seperti itu, ya. Wa fi majalatil ulum al-mukhtalifah, dan juga nanti kita dapati di segala bidang ilmu yang bermacam-macam. Tentunya kalau berbicara masalah ulama, hampir tidak kita dapati ulama besar kecuali mereka itu di tingkat dasarnya dulu belajar dengan pola Kutab. Laqad kana al-Kutab bil-Qur'ani wa la yazalu min ad-dhikrayatil mumayyazati fi wijdanil kathirin. Dahulu Kutab Quran, Al-Kutab Al-Quran itu artinya kutab yang mengajarkan Al-Quran, memiliki memori ataupun kenang-kenangan yang istimewa di hati banyak orang. Wadanaka hatin khas, memiliki perasaan yang khusus untuk diingat. Famin haula'i man huwal yaumi masyasi. Di antara mereka alumni Kutab itu ada yang sekarang sudah jadi pakar politik, ya, sudah jadi siasi. Ya, mungkin kalau kita cari tahu beberapa sosok-sosok besar, terutama di Jazirah Arab, ya, sosok politikus besar, ya, bisa jadi mereka itu alumni Kutab. Al-Islami, atau dia adalah jurnalis, Al-Muthaqaf, atau pengamat. Muthaqaf itu orang yang wawasannya luas dan biasanya mengamati dan mengomentari, itu Muthaqaf. Au ya'malu fi qita'in khassah aw 'am, atau mereka yang bekerja di beberapa bidang khusus atau bidang-bidang yang umum. Qadau min a'marihim awqatan tawilatan fil kutabil Qur'ani. Mereka itu banyak menghabiskan waktu pembelajarannya itu di fase Quran. Wa yu'abiruna fi kalamin lahum antil karamat halatillahi la tusamin dzakiratihimul jamaiyah, dan mereka menggambarkan atau mengungkapkan di pembicaraan-pembicaraan mereka tentang fase pembelajaran mereka di masa Kutab tersebut. Jadi sekarang udah jadi orang besar, kalau ketemu ya dulu ya zaman Kutab kita kayak gini gitu. Rahma'an matil aisyi wa ta'limil hadithah, meskipun sekarang ini dibarengi dengan perkembangan pendidikan modern, ya. Wa in kanat hadhil katadibul lati qamat ala tahfidil Qur'anil Karim wa ta'limil lughah al-arabiyyah khaffa ta'thiruha wa wujuduha al-yawm fi dhilli nizam ta'limil jadid. Meskipun Kutab ini sekarang sudah banyak tenggelam dengan munculnya pendidikan-pendidikan modern, maka ketika muncul istilah Kutab, orang itu bertanya-tanya, iki model sekolah apa gitu. Karena orang nggak ngerti Kutab itu apa. Banyak yang nanya-nanya, Kutab itu apa toh gitu. Jadi belum merupakan konsep ataupun lembaga yang familiar dikenal oleh masyarakat kita. Ya. Maka kita lanjutkan. Kama anna hunaka syuyukhan tarihiyina barazu wa ma zalat asma'uhum rasikhatan fi adhani tullabihim. Sebagaimana
Apabila disebut di sejarah itu ada masyayikh besar. Kalau di Saudi kita mengenal ada Syekh Abdurrahman Al-Sa'di, kita mengenal ada Syekh Utsaimin, kita mengenal Syekh bin Baz, ulama-ulama kontemporer yang mungkin masuk di dalam sejarah akan keilmuannya. Maka kita dapati juga bahwa mereka adalah alumni daripada Kutab. Ya. Kama rasakhat limatuhum wa ilmuhum wa taraqiqu tadrisihim fi qulubihim wa taharat fi sulukihim. Wa ya'ti taqdimu hadzal mawdu' dhimna al-mihwar ats-tsalits al-baramij at-ta'limiyah wa manahij at-ta'lim ghairul akademiyah fil masajid wal mahadir wal marakiz wad dawratul ilmiyah wa ghairuha min al-muassasat ghairul akademiyah. Jadi insyaallah penjabaran tentang konsep kutab ini akan disampaikan di pembahasan nomor 3 tentang konsep kekutaban, yaitu lembaga pendidikan non formal yang biasanya dilaksanakan di masjid atau di satu ruang yang menempel dengan masjid. Jadi dulu kutab-kutab dulu itu sederhana sekali, di rumah guru. Kadang itu ada satu guru, nanti disebutkan di sini guru ini namanya sayyid. Dalam bahasa kutab itu guru kutab atau yang bukan kutab itu dinamai sayyid, atau ada yang menyebutnya murabbi, ya, atau yang menyebutnya alim, ya, tapi lebih banyak disebut sayyid. Nah, nanti ada asistennya. Kalau di kuliah itu ada asisten dosen, di kutab itu juga ada asisten murabbi. Nah, namanya arif itu nanti dibedah semuanya di kitab ini insyaallah. Jadi hal yang terkait dengan seluk-beluk kutab insyaallah ada pembahasannya. Waladhi yuqimuhu kursil Qur'anil Karim wa 'ulumuhu bi Jami'atil Malik Saud bi Riyadh wa bi ta'awun ma'a markaz tafsir wa dzalika khilal fatrah min 10 ila 14 khamsah am alaf arba'u hasita wa dzalatina hijriyah. Jadi dulu pernah ada pembahasan terkait masalah kekutaban ini di dalam satu daurah yang diadakan oleh Jami'ah Malik Ibn Saud di Riyadh, ya, yang waktu itu diangkat oleh satu badan khusus yang disebut Kursil Qur'anil Karim wa 'ulumuhu, ya, itu di Jami'ah Malik Ibn Saud di Riyadh. Wasaufa yuradul mawdu' masy'atul kutab indal muslimina mundul uhudil ulal Islam. Akan dibahas di sini tentang sejarah permulaan kutab dari awal masa keislaman, ya. Wantisyaruhu mantisyaril Islam fi mukhtalafil buldan. Begitu juga perkembangan kutab ini, ya, termasuk persebarannya berbarengan dengan persebaran Islam ke seluruh antero dunia. Jadi bersamaan dengan Islam itu masuk ke satu negeri, kutab juga di bawah. Itu dulu seperti itu. Wa qawluhu li fatratin tawilah kana al-markazir rahisi fil alamil islami li ta'limis sighar. Dan sudah menempati posisi selama bertahun-tahun dan lintas generasi. Kutab itu merupakan lembaga yang tak tergantikan untuk pendidikan anak di usia. Jadi tidak ada keduanya. Kapan kutab ini mulai bergeser? Sekitar tahun 1800-an Masehi, dengan adanya istimar penjajahan di banyak negeri kaum muslimin, termasuk di Indonesia, ya. Memang penjajah masuk ke Indonesia bukan 1800, tapi mereka mulai melihat bahwasannya salah satu faktor perlawanan penjajahan yang paling kuat itu munculnya dari pendidikan. Maka mereka menyaingi bagaimana agar mematikan pola pendidikan yang benar agar penjajahan itu bisa langgeng. Terutama pasca kejadian perang Diponegoro. Kan Belanda itu mengalami kerugian yang sangat besar. Mereka bikin badan riset. Badan riset ini
ya diisi oleh ilmuwan-ilmuwan handal mereka meneliti kira-kira apa faktor yang menjadikan perlawanan pribumi kepada penjajah Belanda itu kuat. Didapati salah satunya adalah pendidikan. Mereka melemahkan di situ. Baik, insya Allah pembahasan akan berkaitan dengan seluruh kotak. Wa yatanawalul mawdu min khilali tajribatin amaliyah wa waqi'u 'aishatin wa tadarrajat fi marahilihi qabl wa khilal wa ba'd at-ta'lim an-nizami. Nah, jadi nanti pembahasan ini akan berkaitan dengan sebuah sampel percobaan teknis terkait pendidikan dan realita yang dialami ya di masa sebelum adanya sekolah formal, ketika ada sekolah formal dan setelah ada sekolah formal. Nah, ini kita akan mengalami fase itu ya. Sebelum ada sekolah formal itu harus kita baca dulu bagaimana nih kondisi pendidikan kita sebelum ada sekolah formal. Kemudian ketika ada sekolah formal, ya, kemudian setelah ada sekolah formal, kita sekarang ini bisa dikatakan sudah merasakan efek dari sekolah formal dan sudah bisa menggambarkan hasilnya. Ya, maka nanti bisa kita jadikan muqaranah untuk istilahnya itu perbandingan antara sekolah formal dengan pola kotak yang menjadi ciri khas pendidikan kaum muslimin untuk anak usia dini. Gitu. Baik, selanjutnya wadhalika fi muqaddimatin tashmulun ta'rif bil katati bil lughatan wastilahan. Nanti pembahasannya akan seputar apa? Definisi kota, wa ahamiyatuha wa nash'atuha, urgensinya dan perkembangannya. Kama yatanawalul bahthu anwa al-katati, nanti juga akan dibahas jenis-jenis kota. Nanti ada dua jenis kota secara garis besar, kota asasi dan kota awali dan juga kota koloni. Itu nanti ada di sini disebutkan. Kemudian wa amakinuha, tempat pelaksanaan kutab itu dibahas juga. Seperti saya singgung tadi, umumnya kutab itu dulu diselenggarakan di satu ruang yang nempel dengan masjid. Jadi masjid-masjid zaman dulu itu ada masjid yang dipakai untuk sholat, kemudian ada satu ruang. Ruang ini dipakai untuk belajar kutab, tapi bukan masjid. Nempel aja sama masjid. Kalau sekarang mungkin bukan takhir, kalau takhir kekecilan ya. Itu ruang lah, seperti kelas TPQ ya. Oh ya, ada ya di beberapa kampung itu ruang TPQ itu ya. Biasanya masjid punya tempat untuk TPQ. Ya itu kayak gitu loh. Maka saya melihat sebetulnya lebih dekat dengan konsep kutab itu TPQ sebetulnya. Hanya sekarang TPQ hanya ada di sore hari, padahal dulu kutab dari sejak pagi sampai sore ada. Ya. Kemudian kita membahas juga wa'atatuha, sarana prasarana, wa syurutul mu'allim, syarat-syarat guru kutab. Nah ini. Nanti kalau ada yang pengen bangun kutab harus tahu tuh syarat-syarat gurunya seperti apa. Ya. Al-mu'allim di sini disebut asy-syaikh au sayyid atau dinamakan sayyid. Kama kana yutlaku alaihi wa musa'iduhu al-'arif. Kalau guru utamanya disebut syekh atau sayyid atau dalam istilah lain nanti disebut murabbi, maka ada asistennya yang disebut arif. Asistennya yang disebut arif. Wa naw'ul muta'allimin fiha. Kemudian klasifikasi murid juga nanti akan kita bahas. Wa tadarrujul muta'allimin fi marahilihi. Kemudian fase-fase pendidikan yang harus dilewati oleh anak-anak itu apa saja? Tsumma bayan athatiha wa takwiniha. Kemudian membahas tentang sarana prasarana dan mewujudkannya, cara mewujudkannya. Wa manhajud dirasah fiha, kurikulum, wa tanzimul idari, manajemen. Jadi semuanya komplit ini di kitab ini. Ya, kurikulum, manajemennya semuanya ada. Wa ta'limul banati fiha, pengajaran bagi anak perempuan. Karena dulu kutab itu aslinya dikhususkan buat laki-laki. Baru mulai ada
bagi perempuan itu sekitar di abad ke-10 sampai ke-11 Hijriah. Baru mulai ada kitab khusus untuk perempuan. Jadi dulu kitab itu dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Gitu. Wal hayatul ijtimaiyah fil kitab wa ri'ayatus sihhiyah. Kemudian kondisi sosial di sekitar kitab juga termasuk perhatian atau penanganan kesehatan, ya, atau pelayanan, tepatnya pelayanan kesehatan terhadap keluarga kota, baik itu murid ataupun gurunya. Wa tamwiluha wa masadiru masrufatiha. Di kitab ini juga dibahas terkait tamwil, pendanaan kota itu dari mana? Ya, masadiru masrufatiha, sumber-sumber keuangan, ya, yang nanti juga pembelanjaannya diperuntukkan untuk apa saja sih? Atau istilah sekarang operasional kota itu dibahas juga di sini. Tsumma ba'du nata'ijiha wa athariha wa fawaidiha. Kemudian akan dibahas output hasil pendidikan kota itu seperti apa, efeknya apa, pengaruh kota ini bagi peradaban, lebih besar bagi peradaban, bagi bangsa dan negara, efek kota apa. Tsumma ahammu mustakhlasatil mawdu'i wa tawsiyatiha wa tawsiyatihi. Kemudian hal-hal yang terkait materi-materi ringkas yang dianggap penting terkait dengan kekutapan. Wallahu ta'ala a'lam, nasallallahu taufiq wa rasyad. Jadi terus terang di tengah mulai munculnya lagi istilah kutab, saya pribadi ini juga agak khawatir kalau definisi tentang kutab itu jadi bias, karena masyarakat tidak paham apa itu kutab. Mungkin pelaku atau penyelenggara sendiri itu juga bingung kutab itu apa. Nah, ketika definisi itu tidak tepat, maka proses menjalankan kutab itu juga tidak sesuai dengan apa yang dulu sudah berjalan. Karena masalahnya dalam sebuah konsep pendidikan itu definisi tentang program itu akan sangat penting. Ya. Antara definisi program dengan kurikulum itu pasti ada sinergi. Kalau orang salah mendefinisikan sebuah program, maka kurikulumnya pun juga akan salah. Nah, insya Allah kitab ini cukup bagi kita untuk menjadi panduan menurut saya pribadi. Dan kita boleh juga membandingkan dengan kitab-kitab lain apabila nanti kita dapati ada perbedaan. Tapi untuk awal saya pikir cukup, karena sudah mencakup segala hal seluk-beluk yang terkait dengan utang. Kalau di sini mungkin ada calon wali yang bingung mau menyekolahkan anaknya, kemudian mendengar ada istilah kutab, ya, baik yang hadir di sini atau yang mengikuti melalui online, maka saya sangat menyarankan untuk membuka buku ini atau merujuk kepada buku ini sebelum jenengan, ya, menitipkan putra putri kepada kutab, agar apa? Konsep kutab itu betul-betul difahami, ya, tidak keburu-buru hanya karena orang pada trennya nyekolahkan ke kutab ikut-ikutan. Setelah anaknya dititipkan, kok begini, kok begitu, lah itu problemnya karena belum tuntas mengenal masalah kutab. Baik, kita masuk kepada pembahasan bab pertama. Awalnya ta'riful kutab lughatan wastilahan, definisi kutab secara bahasa dan istilah. Al-kutab bidhammil kaf wa tasydidit ta. Al-kutab dengan dhammah kaf dan tasydid ta. Kutab gitu ya. Bukan kata, bukan kutab, tapi kutab, bacanya gitu. Maka pengejaan dengan bahasa Latinnya T-nya harus 2 karena ada tasydid. Ya, kutab gitu ya, T-nya 2. Baik, apa itu arti bahasanya? Maudhi'u ta'limil kitab, tempat belajar satu kitab, namanya kutab. Wal jam'u al-katatib, jamaknya adalah al-katatib. Ya.
Wa huwa makanu li ta'limil asasi. Dia merupakan tempat untuk belajar mengajar anak dasar, anak di usia dini. Karena yuqamu ghaliban bi jiwaril masjid. Dulu umumnya kutab itu diselenggarakan di samping masjid. Li ta'limil qiraa'ah wal kitabah wal Qur'anil Karim, untuk mengajarkan anak baca, nulis, dan juga mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Wa syai'un min 'ulumi syari'ah al-'arabiyyah, juga mengajarkan tentang ilmu syariat seperti fikih, akidah, akhlak, dan juga ilmu Arabiyah, ilmu bahasa Arab. Nanti akan kita dapati ciri khas kutab itu adalah pengajaran bahasa Arab. Ciri khas kutab. Jadi kalau ada kutab, ngaku kutab tapi kok tidak mengajarkan bahasa Arab, ini aneh. Karena ini dia ciri dari dulu. Menjadi sebuah definisi pokok dari kutab itu adalah pengajaran bahasa Arab. Wa mabadiul hisab, dan juga mengajarkan dasar ilmu hitung. Mengajarkan dasar ilmu itu. Wa fi lisanil Arab, di dalam kamus lisanil Arab, kutab itu artinya wahiyya maudhu'u ta'limil kitab, tempat mengajarkan buku. Sedangkan di dalam kamus Al-Kamil, kutab itu adalah al-maktabu maudhi'u ta'lim, wal maktabul mu'allim, wal kitabus sibyan, wal kutabus sibyan. Qala wa man ja'ala al-mawdi'al kutab faqad akhta'a. Jadi di sini intinya ada padanan kata dari kutab, yaitu maktab. Maktab. Ya. Atau nanti juga kita dapati ada padanan yang lain mahdharah. Ada padanan yang lain makromah. Itu semua disebut sebagai istilah lain daripada kutab. Wastakhdama adabul muallimin kalimat maktab iwad lafdhatu kutab. Ya, jadi disebutkan di dalam adabul muallimin Imam Al-Qabisi, kutab itu diganti dengan maktab. Wa yutlaqu 'alaiha 'inda ahli Sudan al-Khalawi. Orang Sudan menyebut kutab itu namanya al-Khalawi. Wa 'inda ahli Somal mal'anah. Orang Somalia menyebut kutab itu namanya mal'anah. Au diksi, atau disebutnya diksi. Jadi mau kemana? Mau belajar ke diksi. Nah, diksi itu apa? Kutab itu. Wa 'inda ahli Maghrib wa Mauritania al-mahadir. Bagi orang Maroko, Maghrib itu Maroko, dan juga Mauritania, kutab itu dinamai mahadir. Mahdharah mufradnya, jamaknya mahadir. Baik, itu adalah definisi secara bahasa. Sedangkan definisi istilah, al-katatibu jam'u kutabin bi dhammil kaf wa tashdidit ta, hiya madrasatul Qur'an wa ma'lamatul ajyal. Kutab adalah madrasah pengajaran Quran, wa ma'lamatul ajyal, tempat pengajaran generasi. Kanat wa la tazalu min afdali wa ahammil muassasatit ta'limiyah. Dari dulu hingga sampai sekarang merupakan lembaga pengajaran yang paling pokok, allati uniyat bi ta'limi wa tahfidil Qur'anil Karim abra ajyalin mutawaliyah, yang memperhatikan secara khusus tentang pengajaran ilmu dan tahfidz Al-Qur'an dari generasi ke generasi secara berturut-turut. Hafadzat 'ala lughal arabiyyah, menjaga kemurnian bahasa Arab, wastiqamatil lisanil arabi, dan lurusnya lisan orang Arab. Karena sekarang ini orang Arab lebih senang berbicara dengan bahasa amiyah. Amiyah itu bahasa logat, bahasa Arab yang sudah dilogatkan, itu sudah tidak fasih. Ya, padahal standar bahasa Arab itu adalah Al-Quran dan hadis. Karena ini bahasanya Quraisy, dan standar kefasihan itu ya Al-Quran dan hadis. Standar kefasihan.
belakangan mulai rusaknya bahasa Arab ya di kalangan komunitas Arab sendiri, ditambah peperangan terhadap Arab dengan mengatakan Islam itu bukan Arab ya. Dan teman ini semoga enggak dibawa kemana. Islam itu bukan Arab, kan begitu. Bagaimana kita mau misah Islam dengan Arab, padahal Al-Quran kita berbahasa Arab, hadis kita berbahasa Arab. Maka anak-anak Kotab itu memang harus menguasai bahasa Arab ya. Baca tulis Arab itu harus tuntas di usia Kotab. Sekarang anak-anak SMA aja suruh nulis Arab mungkin gak karu-karuan ya. Baca Quran aja legak-legak mungkin kan parah. Maka wajar identitas keislaman seseorang itu luntur seiring dengan lunturnya pendidikan Quran. Jadi secara tidak langsung kita mengadakan pendidikan Quran itu kita mengukuhkan identitas kita sebagai seorang Islam, mengembalikan identitas keislaman kaum muslimin. Karena kapan dirampas identitas ini? Yaitu ketika nilai-nilai keislaman dicabut dari pendidikan anak-anak. Paham ya? Siapa yang bikin itu? Penjajah. Yang bikin itu siapa? Penjajah. Jadi di sini Mas Satri, kalau nanti antum itu ngajar Quran itu jangan kecil hati. Oh, saya ngajar cuma anak kecil. Dulu Syekh Abdul Hamid bin Badis, pahlawan Jazair, mengusir penjajah Prancis dari Aljazair. Seorang syekh imam besar, beliau dulu di Madinah itu sudah memegang kursi tadris. Beliau termasuk di usia mudanya sekitar umur belasan tahun itu sudah diperbolehkan ngajar di Masjid Nabawi. Itu kan berarti orang istimewa ya. Tapi Syekh Abdul Hamid bin Badis pulang kampung dari Madinah, di sana ditawari jadi grand master, jadi syekh, jadi ulama besar, nanti didatangi oleh murid-murid yang dari mana-mana. Tapi beliau milih pulang kampung ke Aljazair yang waktu itu dijajah sama Prancis. Pertama kali yang dia diberikan kota seorang ulama besar ngajari siapa? Anak-anak kecil. Yang diajari anak-anak kecil. Jadi jangan kecil hati kalau antum ngomong saya mau ngajari anak kecil. Justru sekarang rusaknya generasi Islam sampai mereka itu tidak mengenal identitas keislaman mereka. Bayangkan loh, anak SMA itu rukun Islam sama rukun iman aja nggak ngerti. Betul lah itu. Rukun iman, rukun Islam itu anak SMA banyak yang nggak ngerti. Kapan-kapan Pak Satri bikin penelitian, ada sekolah di depan itu ditanyai anak SMP, dia rukun Islam apa? Berapa persentasenya yang ngerti? Bisa dijadikan apa namanya itu sampel ya. Ini mengkhawatirkan ya. Apa yang paling mendasar dari agama kita kan gitu, rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam nggak ngerti, rukun iman nggak ngerti, gimana gitu? Mau ngerti perkara yang lain ya. Maka dikatakan di sini wa kana bi matabati duru'il lati hafadhat ala turathil ummah. Kotab itu diibaratkan seperti tameng yang menjaga warisan keumatan, yaitu warisan ilmunya Rasulullah SAW. Fi muwajahati madarisil irsaliyat ya, yang untuk menghadapi sekolah-sekolah kiriman, sekolah-sekolah impor ya, sekolah-sekolah impor. Bahasanya di sini ini irsaliyat gitu. Irsaliyat itu kiriman. Ya bukan asli punya kita. Tapi sekarang diputar balikan gitu loh. Seakan-akan yang bukan asli punya kita itu yang Islam itu. Maka segala hal yang berbau Islam nanti akan disebut oh ini adalah transnasional.
ini kiriman dari Arab, ini berselisihan dengan kearifan lokal. Istilahnya apa? Kearifan lokal. Nah ini jadi kita perlu mendudukkan ya, mana yang asli milik kita, mana yang bukan. Jadi Kutab ini merupakan satu lembaga yang sebetulnya tameng, kata beliau, untuk menghadapi serbuan konsep pendidikan penjajahan allati ghazat alaman al-arabi, yang telah memerangi atau telah menjajah negeri Arab secara khusus dan secara umumnya adalah seluruh negeri kaum muslimin mundu bidayatil qarni tasi asyar, dimulai dari abad ke-19 Masehi, yaitu tahun 1800-an Masehi. Itu abad ke-19. Idza makatati buya marakizun shahiratun nisbiyan ghaliban ma tatadammanu hujratayn aw sahawasatu bait aw ma syabahaha. Kota itu adalah merupakan tempat kecil secara luasnya, mungkin hanya ruangan 4x6, mungkin bahkan lebih kecil itu ruang lebih kecil dari itu ruangan 3x3, ya, yang kadang nempel dengan rumahnya guru, yang kadang berada di halaman rumah guru, kadang ruang nempel dengan masjid atau yang kita kenal dengan ruang TPA tadi. Muhimmatuhal asasiyah, ya, fungsi dan peran ataupun misinya Kutab itu secara pokok adalah satu, tahfidz wa ta'limil Quran lisihwar, mengajarkan ilmu dan hafalan Quran bagi anak-anak, aulil kibari ahyanan, atau bagi orang dewasa. Jadi Kutab itu kalau menurut definisi beliau ini tidak hanya bagi anak kecil. Orang tua selama mereka masih belajar ngaji, belajar baca, itu juga bisa disebut Kutab. Jadi kalau ada tempat pembelajaran baca Quran bagi orang dewasa, itu kita bisa namakan Kutab. Ya. Bukan hanya kanak-kanak, tapi juga kaplak-kaplak gitu istilahnya. Bahasa Wonosobonya kan gitu. Kaplak itu orang sudah gede gitu, orang Wonosobo bilang gitu. Ya, ala melihat ini definisi yang beliau bawa. Waqat takunu mulhaqatan bi masjidil hayy. Seringnya itu ditempelkan atau terikat dengan masjid di satu kampung. Saya tertarik ketika kami punya multaqo Kutab Semarang Raya. Waktu itu ada pengumuman dari beberapa Kutab Semarang Raya diadakan di salah satu Kutab di daerah Mijen. Itu saya pikir di gedung sekolahan gitu ya. Ternyata apa? Tempatnya di masjid. Jadi Kutab mereka itu memanfaatkan masjid-masjid kampung yang tidak terpakai. Itu menarik ya. Nah kan kalau masjid juga lo pagi nganggur tuh, nggak dipakai apa-apa gitu. Maka mereka berinisiatif daripada bangun mahal, terus meringankan uang pangkal bagi wali katanya. Jadi kita pakai masjid. Maka kelas 1 di masjid A, kelas 2 di masjid B. Itu ada berapa titik masjid dipakai untuk Kutab. Itu terobosan yang brilian, ya bagus itu. Ya. Tapi biasanya masalahnya kalau pakai masjid harus izin sama takmir. Kadang aja ada apa-apa, waktu propertinya masjid dirusak sama anak-anak, itu kan bikin repot. Itu tantangannya ya. Dan memang Imam Malik, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Qabisi dan juga Ibnu Sahnu, beliau tidak menyarankan anak Kutab masuk masjid atau anak Kutab itu belajarnya di masjid. Karena kata beliau, anak Kutab itu umumnya belum balik dan belum nalar, belum mengerti membedakan antara najis dan bukan. Jadi khawatirnya dia membawa najis ke masjid tanpa dia sadar. Itu pendapat Imam Malik. Ya
rintangan ataupun alasan kenapa Imam Malik melarang itu bisa kita kondisikan, insya Allah tidak mengapa bagi kita untuk menjalankan pendidikan bagi anak-anak di masjid, baik itu TPA atau kota. Pembahasan yang kedua, 5 adalah kata. Kenapa harus kota? Kenapa kok nggak pilih lembaga lain saja? Kenapa sih harus kota? Nah, disebutkan di sini. Ta'ti ahamiyatul katati duna ghairiha minal muassasati ta'limiyah. Ya. Datang urgensi kota, ya, dibanding lembaga-lembaga pendidikan lain selainnya. Fi ta'limil Qur'anil Karim li'iddati asbabin minha. Ya, untuk mengajarkan Al-Qur'an Karim dikarenakan beberapa sebab. Sebab yang pertama, kaunuha qa'imatan 'ala tahfidzil Qur'anil Karim bi syaklin jama'i yusa'idu 'ala sur'atil hifdzi wal istima'. Karena kutab itu mengajarkan Al-Qur'an secara berjamaah bareng-bareng. Nah, ini cara ngajar buat anak kecil ya. Tidak di sini cara guru semua ini para mahasiswa ya. Kalau ngajari anak kecil, ngajari Quran itu metode paling tepat adalah talqin jamaah bareng-bareng. Kenapa? Karena anak kecil itu senang rame-rame. Jadi kalau dia itu ngaji bareng-bareng sama temannya itu hafalannya lebih cepat. Ada yang pernah praktekkan dulu dari bahasa ini? Pernah. Kemarin ada yang KKL kemana? Ke Ciledug. Enak amat. Nah, praktekkan nggak kayak gitu? Ya, gimana? Lebih cepat, lebih gampang apa ya? Lebih mudah. Anak kan senang. Ya. Jadi ngafal juz 30 itu sebetulnya buat anak kecil bukan perkara yang susah kalau diajarkan dengan cara yang benar. Tapi memang syaratnya kalau mau nalkin, kitanya harus beres dulu bacaannya. Itu. Karena kalau sekali kita mentalkin dengan bacaan yang tidak fasih, kemudian anak menghafal itu jadi fatal gitu. Ya. Saya ada teman Ustadz Aus Firdaus itu, beliau kepala Madrasah Mulazamah di Syariah, menyampaikan mendapati guru, ada guru Quran untuk tingkat dasar, dia dengar langsung katanya. Itu membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at, wa innahu waqatiba itu kok jadi tak itu. Padahal aslinya apa? Wa'inahu waqat kan gitu ya. Ini jadi tak wa'inahu waqat. Nah itu ternyata mentalkinkan dengan begitu, akhirnya anak-anaknya ikut semua gitu. Salah kan? Fatal. Juga ini di surat Al-Adiyat saya pernah dengar, saya secara langsung pernah dengar ada orang baca, guru Quran di SD, dia baca gini, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha, kan gitu ya, fal mughirati subha ya, jadi dipanjangkan ya, itu sudah jadi latah, akhirnya diikuti ya, diikuti oleh murid-muridnya. Ini bahaya. Contoh surat An-Nas juga banyak yang salah bacanya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, kan gitu ya. Kalau di Al-Fatihah memang malikin nas, ada juga malikin nas. Tapi di An-Nas malikin nas, kalau menggunakan hafs ya, kita bicara riwayat hafs, malikin nas. Tapi enggak, qul a'udzu birabbin nas malikin nas gitu. Nah itu ditalkinkan, kemudian diikuti, fatal. Kesalahan baca ini diikuti oleh anak. Tapi intinya cara ngajar anak itu
Ya, apabila dia dibarengkan terus kemudian bisa ramai sama temennya bareng-bareng ngaji, itu senang sekali, itu lebih cepat, itu keunggulan utama. Kemudian yang kedua, karena tilkatati wa mazalatil adatu ta'limi harraisiyah allati yantaqilu bihal ilmu dini wa bidzatil Qur'anil Karim min jailin ila jail. Kama kanatil adatu allati tasha'u minha qa'idatut tadbirid dini wa hifdzil Qur'an wa nashruhu 'ala madar usulin tawilah. Poin kedua ini saya ringkaskan. Kutab itu masih menjadi satu bagian pengajaran yang paling pokok di dalam memindahkan atau mentransfer Quran dari generasi ke generasi. Karena umumnya dulu para ulama itu membereskan Qurannya di fase kutab. Jadi Qurannya itu sudah beres di fase kutab. Di mana kita dapati anak-anak kita sekarang lulus SMA banyak yang Qurannya belum beres. Selesai SMP belum beres, masuk pesantren lulus SD belum bisa baca Quran. Atau ada fenomena lain sekarang, semangat ngafal Quran, maka masya Allah hafalannya berapa? 3 juz, hafalannya berapa? 5 juz, hafalannya berapa? 10 juz. Tapi ketika suruh baca Quran, bacaannya tidak tartil. Itu banyak fenomena terjadi. Ini juga kesalahan di dalam pengajaran Al-Quran. Nah, jadi harusnya pembenahan tentang Quran itu beres dan tuntas di fase kutab. Bagaimana anak lulus kutab pindah ke fase selanjutnya, itu sudah gak perlu lagi ditanyakan kamu bisa baca Quran enggak? Ketika dilihat alumni kutab, oh ya harusnya Quran sudah beres. Itu fungsi dan tugas kutab yang paling pokok. Karena sekarang ngeri ya, di Indonesia itu negara yang 85% itu muslim, ternyata dari seluruh kaum muslimin buta huruf Quran itu masih lebih dari 50%. Buta huruf Quran, artinya belum bisa baca Quran, itu masih lebih dari 50%. Ya, sehingga kalau antum bisa menjadi bagian dari yang menegakkan dakwah Quran, maka insya Allah masuk pada sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Itu tugas yang sangat mulia sekali. Rasulullah sudah mengatakan khairukum, artinya ya sudah antum jadi manusia yang terbaik dengan Al-Quran. Ya, Mas Santri ini tidak boleh berkecil hati. Antum punya Quran itu antum sedang dimuliakan sama Allah. Betul. Antum punya Quran itu antum sedang dimuliakan sama Allah. Kalau antum kemudian tidak merasa dimuliakan, maka itu kufur nikmat. Waliyadzubillah. Harus merasa mulia dengan Quran dan harus merasa bangga bahwa kita berada di lingkungan Al-Quran. Bangga artinya itu kita senang, bukan bangga yang artinya untuk kita pamerkan, bukan. Tapi bangga yang artinya kita senang. Kita merasa gembira, oh ya saya masih di dalam lingkungan Al-Quran. Insya Allah peran para pengajar Quran itu adalah peran yang paling vital di dalam menegakkan peradaban umat. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu memulai peradaban ini, menggantikan peradaban jahiliyah. Dengan apa Rasulullah menegakkannya? Dengan Al-Quran. Dengan apa sahabat itu bisa berjaya? Dengan Al-Quran. Ya. Maka kita harus berbangga dengan itu. Jangan sampai berkecil hati. Ini sekolah apa? Isinya ngaji aja. Ya, ini sekolah peradaban. Mana peradaban? Ini peradaban kita. Ya. Madabatul Quran. Peradaban Al-Quran. Ayo, siapa yang mau menyaingi peradaban Al-Quran? Kan? Siapa yang mau menyaingi peradaban
Jadi materinya masih sama, mengenal kitab. Kita udah satu kitab ini sampai selesai. Ya, padahal berapa halaman? Ya, ada 60-an halaman, 50 sekian. Kita baru sampai halaman ke-10. Sampai ke halaman yang 11. Keluar ke 11. Afwan, sampai ke halaman 44. Total halamannya di sini ada 89 yang sudah 44, berarti masih ada 40 halaman lagi ke depan. Kalau setiap pertemuan kita selesai 3 halaman sampai 5 halaman, insya Allah setahun lebih. Sampai berdiri untuknya. Tidak apa-apa, sampai kutab berjalan, mungkin ada kutab yang akan kita selenggarakan. Ini akan jadi kajian yang terus ya. Mungkin wali-wali kutabnya nanti. Karena jangan sampai wali kutab nggak ngerti tentang kutab loh. Nanti salah persepsi. Kemudian frekuensinya berbeda, menuntut sesuatu yang tidak harusnya dilaksanakan oleh gurunya. Ya itu mungkin kurang lebihnya. Sisanya biasanya tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Kita diskusikan insya Allah.